dalam perjalanan kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan tiada halangan apapun. Baris berbaris, kalau kita amati bahwa di sana banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Yang pertama, kedisiplinan. Liburan apa pindah rumah lu? Hello, this is my first time ke kampung. Ya wajar dong, ai banyak bawaan. Lagian kan pakai mobil ai juga. Suka-suka ai lah. Dav, seriously, you cuma bawa satu tas aja? God damn, please, kita cuma seminggu di sana. Gue kalau liburan sama teman gue di Amerika, nggak serempong lu. Honestly, gue nggak biasa. Siap sih Pan Amerika. Ujung-ujungnya juga you dipulangin sama papi you kan? Wah, lu emangnya siapa Ciboy? By the way, aku penasaran deh, Kampung Raga 1 itu di sana gimana? Alhamdulillah, di sana teh orang-orangnya pada solid. Dulu kita teh sempet hampir ketiba musibah, tapi warga kampung sana masih satu tujuan dan mau kerja sama. Makanya kita teh masih bisa liburan di sana hari ini. Aku mah yakin ya, warga kampung pasti nerima kita dengan baik kok. Oh, pasti seru ya punya warga yang udah kayak saudara gitu. Iya, semoga perjalanan hari ini lancar ya. Woi, beruan. Perjalanan mereka pun dimulai, meninggalkan riuhnya kota menuju Kampung Raga 1. Sementara di sisi lain, suasana kampung sedang hidup sejak pagi hari. Ibu-ibu berkumpul membeli sayur.
sibuk dengan obrolan khas tetangga dari urusan dapur. Semua kesibukan itu akhirnya mengarah pada satu titik, pertemuan sederhana yang penuh warna di kampung Raga Sapang. Bener-bener mama ya. Aduh, mama banget si Erika ya. Aduh, mama banget deh. Mama memang dating dengan dasar ya. Curiga punya mamanya ini. Safira ya yang itu. Iya, 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 iya. Aduh mama, sekarang cabai semua sekali. Sampai suami makan apa ini? Ya wes selalu satu kusa abrek. Mau masak buat berdua aja kok. Dede, murah ji ini bu, nggak masalah ji saya. Baru-baru mak transfer anakku. Ngomong-ngomong, sampai ngertos tak cahaya. Katanya lagi yang ojek, tapi masih banyak. Iya kamu. Aku belum ada nenek hilang nih. Lah iya, orang tuh lakinya ngutang di gua. Udah dari zaman nenek moyang kali ya. Hah? Siapa yang suka pinjam duit tuh? Yang mana satu Cahaya? Bah, adalah itu ceritanya. Si pengantin baru itu Eda, panjang kalinya kalau diceritakan. Ya Allah, yang pengantin baru. Ada pengantinannya, belanja aja. Enggak bu, yang saya cari ternyata nggak ada. Ini nama teman-temannya katanya mau pada datang, soalnya lagi pada libur semester. Jadi ya kudu siap-siap nyiapin jamuan atau iya mah. Oh, dia hendak pergi ke sini kan, Bo? Anakku asin ada mulang. Hendak liburan di kota maha ujungnya. Ada Mama Haji. Kas join sini Mama Haji. Wah, ngapunten ibu-ibu, saya mah buru-buru. Eta 6:30 atuh. Bah, sudah 6:30 ya ternyata. Aduh Tuhan nih, Satra ada kasih makan suami. Bodoh, aku ya dulu aku lapar. Duh, dah dulu ya, pulang enak bagian lagi. Oh my to the God, my bestie, itu baju yang kemarin kita lihat di TV gak sih? Iya ya, kata mama harganya bisa buat bayar listrik setahun loh. Kalau yang itu siapa ya? Kayak orang Cina deh. Ini mah kalau dia main di lapangan bola juga tetap kece. Tasnya juga lucu-lucu deh. Tapi kalau jadi dia, kayaknya bakal rempong banget. Oke, my bestie. Nanti kita ajak mereka kenalan ya. Siapa tahu habis ini kita bisa kayak Amanda Manopo. Ih, mau banget deh. Terus bakal pacaran sama Angga Yunanda. Iya, kayak mermaid ilok banget ya. Nanti kita ikut jadi geng mermaid deh. Just cabut. Sepi ya, tapi biasanya warga suka ngumpul gitu. Iya tuh sepi, soalnya ini juga masih siang Kirana. Tapi kalau sore mah biasanya suka rame, apalagi hari Sabtu. Nanti sore mau ikut. Boleh dia. Aku penasaran sama suasana kumpul kampung. Udah lama rasanya aku nggak. Iya, ini masih lama. Kakinya udah pegel nih. Sok banget deh yuk, kayak bawa barang aja. Dia. Hai, mana tuh yang lain? Oi, kami di sini. Ada sengaja batamu lawan Bu Hanya tadi. Oh iya, aku teh baru sampai.
Kenalin, ini teh teman-teman aku dari kota. Namanya Kirana, Dara, Jena, Mikel, sama Dava. Aduh, maaf, Ai agak nggak biasa suasana kayak gini sih. Di kota tuh ya lebih nyaman dan lebih rapi. Dah, kalau di sini nih ya, emang seadanya. Tapi kita bangga karena semua ini nih hasil keringat sendiri. Terpapa beda itu aja. Tapi tolong jangan diremehkan. Sorry guys, gue yakin Jena gak maksud jelek. Kita cuma beda cara hidup kok. Tapi kita bisa belajar saling menghargai satu sama lain kan? Hapuntennya kalau ada kata yang kurang enak. Mereka teh baru pertama kali ke kampung. Nanti sore kami rencananya mau ikut kumpul, mau kenalin mereka ke warga kampung. Iya, nanti kami kenalkan Ki sama budaya di sini. Ikut saja, pasti bakal suka. Ima, Juki, Eben, Mamat, kami teh duluan ya. Ibu udah nunggu di rumah. Nanti sore kita ketemu. Pinter ya jadi songong ini. Ganti rebah. Beneran ya minum. Sore-sore kieu mah enaknya ngopi. Ditemani kopi, apa istri? Istri dong. Ternyata saiki wis 6 tahun lalu yo kita selamat saka penggusuran. Alhamdulillah. Apa jadinya kalau penggusuran tetap jadi ya? Enggeus wae teu bisa ngopi tiap Sabtu sore. Nah betul itu. Kita harus bersyukur. Gerakan kalian tuh ribet tahu. Tarian itu nggak harus gaya kota-kotaan. Yang penting gerakannya rapi, kompak, dan punya makna. Ya ampun, di zaman sekarang kalau tari nggak dikasih ala-ala modern, emangnya siapa yang mau nonton? Modern boleh, tapi jangan lupa asalnya. Tari ini punya akar budaya kita. Nggak bisa asal campur biar kelihatan keren. Aduh, budaya tuh bisa dikemas ulang biar relevan. Nih lihat, kalau kita nggak kasih sentuhan tren, ya ketinggalan zaman. Makanya belajar dikit lah, biar nggak kamseupai. Kamseupai? Halah, jangan mentang-mentang gaya sok mahal, jadi paling ngerti seni dah. Tari itu loh bukan soal mahal-mahalan. Mana ribut pisan dari tadi. Tari itu mah bukan buat adu gaya. Ingat, kita ini teh satu. Mau gaya sederhana, modern. Kalau nggak bisa jalan bareng, ya nggak ada apa-apanya tuh. Yo bener kui, Indonesia iku Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu. Coba mikir, piye nek digabung? Sing kampung tetap jaga akar, sing gaul kasih warna. Iya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Ojo kesusu Pak RT, sabar wae. Saya menemukan ini di depan rumah saya. Surat ini ancaman untuk kampung kita. Aduh, tenda dos ngidang tenang. Jagane kampung ento harus jaga sareng-sareng. Hah? Ancaman? Dari siapa Pak RT? Kalian tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan padaku. Aku akan membuat kampung ini hancur jika kalian tidak menyadari kesalahan kalian. Jangan pernah anggap aku tidak mampu. Siapa Mi yang tega begitu Pak RT? Nggak pernah Ki dapat masalah lagi setelah kejadian itu toh? Jangan-jangan ini kerjaan orang kota itu. Mereka sering sok tahu sama aturan kita. Woi, yuk hati-hati kau ngomong, jangan nuduh sembarangan. Kami datang ke sini bukan mau buat masalah. Tapi nggak mungkin warga kita yang bikin. Siapa lagi kalau bukan pendatang? Tenang, jangan asal saling nuduh. Keberagaman yang ada di kita bukan alasan untuk saling curiga. Justru kita harus saling rangkul. Sing dadi masalah, sing dadi curiga. Tapi jaji ngidang, ngelah rasa menyame beraya. Yang penting, ajengan subajani cari tahu kebenarannya.
Maaf guys, Aing cuma mau mastiin kampung ini dulu pernah mau digusur ya? Iya, dulu teh ada beginian, ternyata ilegal. Temanku si Juki nemuin buktinya tahu. Kejadiannya akhir tahun, pas banget kita orang lagi ada festival di kampung. Duh, gimana ya kalau kali ini beneran? Bentar, kalian nolak digusur? Bukannya kalian bakal dapat kompensasi yang setara? Hidup yang lebih baik gitu? Kirana, lu oke? Ya nggak apa-apa, aku cuma lagi mikir, kenapa ya ada orang yang terlalu bangga sama tempatnya sampai lupa kalau dunia ini bukan cuma tentang mereka. Kenapa kau ngomong begitu Kita orang di sini cuma jaga rumah kami. Rumah siapa dulu? Ada kalanya perjuangan satu pihak itu merusak hidup pihak lain. Pernah kepikiran nggak kalau ada kampung lain yang jadi korban pas kalian sibuk melawan penggusuran? Kirana, kamu teh kenapa atuh? Udah, jangan dapat di sini. Tapi bener juga kata Kirana, di kota kalau ada penggusuran mereka bakal dapat kompensasi besar. I guess itu justru kesempatan kan? Mungkin kalian yang terlalu emosional deh. Kesempatan apa? Kalau rumah tadi gusur, nggak ngomong begitu kayak pasti. Nggak cuma kehilangan bangunan, tapi kenangan, kebersamaan, akar kami ada nih semua di sini. Oh, kenangan ya? Ada yang punya kenangan indah, ada yang cuma punya puing. Bener kan dia? Kirana, kamu teh kenapa atuh? Ada yang mau kamu ceritain? Kamu pikir kamu ngerti dia? Kamu tuh nggak tahu rasanya kehilangan semuanya. Merinding dong. Ada sudah pernah nonton? Aku benci mereka terlihat bahagia. Aku benci mereka tidak tahu rasanya kehilangan. Waktu itu kami dipaksa pergi. Ibu sakit, rumah kami hilang, warung ibu hilang. Kami cari-cari tempat di mana kami bisa bertahan. Ibu bilang aku harus kuat dan bertahan. Namun katanya ibu sendiri tidak bisa bertahan. Lalu semuanya hilang. Kirana, Ibu, Kirana. Ibu, Kirana, lari nak. Ibu, Kirana lari. mau Bu, Kirana mau sama Ibu. Lari nak, lari. Cepat, pergi dari sini. Rumah ini akan kami gusur. Selama ini ku diam, semuanya terpendam. Ingin ku hidup tenteram, namun bayangan itu datang didesak. Tidur lelah, jiwa tak terjaga. Kalian tuh gak tahu apa-apa. Dulu kampung kalian selamat, tapi kampungku hancur. Ibuku sakit, rumah kami rata dengan tanah. Mereka bilang mereka akan menggantinya, dan nyatanya itu semua bohong. Mereka pergi begitu saja. Kalian bangga kan dengan kemenangan kalian kan? Merasa pintar karena kalian berhasil menang melawan mereka. Kalian pikir kalian pahlawan. Untukku, kalian itu cuma pencuri harapan orang lain. Kirana, sudah. Ada apa ini ribut-ribut? Napisane dados. Saya yang tulis surat itu. Saya muak lihat kalian bahagia. Saya kehilangan rumah, kehilangan ibu saya, dan gak ada yang peduli.
akan pernah ngerti rasanya tidur tanpa atap, nangis tiap malam. Saya nggak mau lihat ada yang bahagia di atas penderitaan ini. Kirana, sakitmu kita dengar, tapi berusaha gak akan bikin masa lalu balik. Kita beda, tapi luka kita sama-sama nyate. Kamu tahu, Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti kita harus sama, tapi kita belajar saling memahami. Kampungmu hancur, kamu kami selamat. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita saling membenci. Tapi alasan kita bersatu biar gak ada lagi korban yang lain. Kirana, aku nggak tahu rasanya kehilangan kayak kakak. Tapi aku tahu satu hal, kami di kampung ini juga pernah takut kehilangan rumah kami. Kami bertahan bukan buat lawan orang lain, tapi buat jaga yang kami punya. Kadang dunia nggak adil, tapi dendam nggak bikinnya hilang, datang kembali. Malahan bikin hati tambah berat. Bukankah kita semua sama? Sama-sama mau bahagia, sama-sama mau dihargai. Kampung kami nggak ingin jadi musuh kakak. Kami ingin jalan bareng, saling bantu, walau beda latar dan beda nasib. Semua ini sudah disimpan lama di diriku. Aku pikir marah ini bisa nyembuhin luka, tapi ternyata malah bikin aku tambah kosong. Mungkin memang saatnya aku berhenti nyimpan dendam. Kita datang dari tempat yang berbeda, cara hidup kita pun berbeda. Tapi kalau kita saling ngerti, saling rangkul, bukankah itu artinya kita lebih kuat? Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa jalan bareng ke depan. Anak-anak, inilah artinya hidup bersama. Beda asal, beda cerita, tapi tetap satu saudara. Mari kita belajar dari luka Kirana, bukan untuk menghukumnya. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma kata, tapi cara kita saling memeluk meski berbeda-beda. Hawa sejuk memang, kau jumpa di rumah, berkicau.